Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Gitu. Sesuai dengan janji. Ya, jadi kalau begitu saya pakai puisi yang kira-kira seirama dengan Mas Tejo itu. Ya, Puisinya baik. begini bunyinya, pohon durian berbuah kedondong, sekian dulu dong. Terima kasih. Sebuah apresiasi yang sangat komprehensif yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Zawawi Imron dari Madura malam hari ini. Engkau menangis di atas pangkuanku. Saya kira Buya kita tunda dulu merespon dari Kiai Zawawi dan kita ke Mbah Tejo dulu. Saya kira keheningan kita kali ini akan juga disampaikan apa yang termaktub yang ada di engkau menangis di atas pangkuanku. Silakan untuk Mbah Tejo. Ya, saya nggak akan mengomentari puisinya karena dari kaktoan saya, Pak Zawawi Imron, kita sama-sama ada darah Maduranya. Saya kalau sama Pak Zawawi itu bicara bahasa Madura. Nah, Pak Zawawi juga dekat sama istri saya karena sama-sama ada darah Bugisnya. Jadi nggak tahu ini itu orang mana sebetulnya Pak Zawawi ini. Gitu. Ya Madura ya Bugis. Tapi gini, Pak Moderator, saya terima kasih. Yang paling pertama adalah saya terima kasih dikasih kesempatan membaca puisinya Buya. Karena membuat saya untuk mau tidak mau masih percaya kepada kata-kata. Selama ini saya nggak begitu percaya pada arti kata-kata. Kata-kata cuma saya dengarkan sebagai musik. Karena kebetulan aku pemusik. Kata-kata aku lihat sebagai huruf, karena aku juga melukis. Jadi yang berpesan kepada saya itu dari kata-kata adalah hurufnya. Huruf itu A, begitu itu ke jantung itu rasanya beda alif gitu. Itu punya emosi sendiri. Begitu juga nadanya. Kata-kata saya nggak begitu maknanya, toh itu tergantung tafsir masih. Nah karena itu saya nggak terlalu percaya. Misalnya begini Pak Zawawi, misalkan begini Buya. Misalkan saya ngelihat surat Al-Fajr nomor berapa, ayat berapa yang ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Saya perhatikan terus hurufnya itu. Ya-nya, terus saya perhatikan unsur musiknya, iramanya, terus akhirnya keluarlah nada begini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fathuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang nyampe ke aku nggak tahu maknanya apa, tapi itu nyampe ke batinku, suasana itunya. Aku nggak peduli sama artinya. Karena kalau sudah arti nanti tergantung tafsir. Nah, dengan Buya, dengan Pak Zawawi dan para penyair lain, tiba-tiba satu dipaksa, ayo Jo, masih percaya kepada makna kata-kata Jo. Masih terbukti tadi, mudah-mudahan pembacaan saya nyampe. Artinya bahwa kata-kata itu selain musik, saya tidak, ini kan musik kan, tapi juga ada makna. Jadi Pak Moderator, aku sebetulnya aku tadi ada gregetan karena nggak bisa masuk ke link ini gitu. Waduh ini telat, aduh kualat sama Buya, kualat tiba-tiba terus gitu. Jadi komentar saya itu terima kasih. Saya kalau baca-baca bulan tertusuk ilalang, bahkan kadang-kadang saya juga bertanya, mungkin nanti bisa dijawab oleh Buya. Pak Zawawi ini kan juga melukis gitu loh. Artinya ada bahasa kata-kata, lukisan-lukisannya perahu bagus. Tapi kok ya masih percaya pada bahasa kata-kata ya?
Nggak tahu apa karena kata-kata sudah terlalu banyak diinterap sama politik, jadi saya perhatikan hurufnya Bu ya. Misalkan yang inna anjalna fi lailatul qadar, lo hurufnya in, ai, alif, terus tiba-tiba muncul melodi. Nah, melodi itu yang berpesan ke darah saya tanpa arti kognitif. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketemu melodi itu dan setiap kali aku baca itu yang saya baca dan itu nyampe pesannya tanpa arti kognitif. Tapi pesannya nyampe banget tanpa melalui tafsir. Begitu loh. Nah, sekali lagi saya terima kasih Buya ini masih ada fungsinya hidupnya gitu loh. Jadi fungsinya membuat Sujiwo Tejo untuk terus-menerus masih percaya pada arti kata-kata. Seperti tadi ya lidah terkilir lebih bahaya dari oh iya dimain-mainkan lagi antara bodoh dan dungu. Malah saya sekarang jadi bertanya, kalau pandir apa ya? Kalau pandir apa Pak Zawi? Kan ada bodoh, dungu, pandir, terus apa lagi? Nah itu apa? Kalau itu oh iya ya. Tadi kan dimain-mainkan kebodohan sama kedunguan sama Buya. Saya kira itu komentar saya. Sekali lagi terima kasih dan selamat ulang tahun, selamat milad kalau lagi milad. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbah Tejo. Selain merespon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Zawi begitu panjang Bu ya, komprehensif dari engkau menangis di atas pangkuanku. Satu poin yang disampaikan Mbah Tejo tentang bahwa dengan penjabaran kata percaya pada kata-kata. Sebenarnya gimana Bu ya penjelasan? Ya, saya sangat sepakat sekali dengan Bang Tejo ya. Bahwa kata, kalimat itu tidak punya makna yang pasti. Ya. Ketika saya bertemu dengan kekasih, apa kabar Buya, sehat? Kalimat apa kabar Buya, sehat? Enggak ada artinya. Yang lebih bermakna di hati saya adalah senyuman yang tersimpul di bibirnya itu. Itu yang bermakna. Sebab bagaimanapun yang namanya huruf, kalimat, kata itu tidak pernah punya makna yang pasti. Nggak ada, itu hanya simbol. Oke, supaya kita lebih jelas lagi, kalimat duduk saja. Saya mau nanya kepada Anda, Pak Afkar, apa artinya duduk? Nggak ada, nothing. Kecuali dalam kalimat yang sempurna. Ya kan? Kang Maman duduk di atas kursi. Baru kata duduk di kursi itu artinya bokongnya nempel di kursi. Tetapi ketika Belanda menduduki Indonesia, nah bokongnya Belanda nempelnya di mana? Seorang pengacara mempelajari berkas-berkas kliennya, ingin mengetahui duduk perkaranya, menyebutin bokongnya. Kartu penduduk, kartu bokong dikiranya. Enggak ada. Makna kata itu enggak ada sesungguhnya. Baru itu Anda maknanya kalau dalam bentuk kalimat yang sempurna. Nah setelah kalimat yang sempurna, apa maksud sang pembicara juga kita tidak tahu. Belum tentu yang dimaksudkan adalah itu. Karena yang menentukan makna adalah bukan kalimat itu.
Dari mulai yang mengatakan siapa, kalau berbeda maknanya berbeda. Dengan siapa berkatanya, kalau mukhotabnya atau audiennya berbeda, maka maknanya berbeda. Intonasinya dengan nada keras atau nada lembut, dengan senyum atau dengan menangis, ini semuanya membawa makna itu tidak jelas. Ya, akhirnya circumstances itulah yang menentukan satu makna. Saya menanya kepada seorang santri, atau ada santri bertanya kepada saya. Santrinya cerdas, nurut, pinter, benar, taklim sama kiai. Dia nanya, Buya, bagaimana andaikan saya besok begitu, dan begitu? Saya bilang, ya terserah kamu lah. Tetapi ketika yang bertanya adalah anak santri saya yang nakal, yang malas, ya, yang tidak disiplin, mengatakan juga bagaimana kalau saya besok begitu, saya juga mengatakan terserah kamu. Kalimat terserah kamu yang saya katakan kepada dua orang yang berbeda, yang maknanya berbeda. Itulah namanya kalimat. Kepada santri yang nurut, terserah kamu, itu maknanya apapun yang engkau lakukan pasti aku suka, betul? Tetapi kepada santri yang tidak nurut, terserah kamu, artinya aku tidak ngurusin kamu. Kalimatnya sama kok. Nah, itulah makanya kita kembali kepada keagamaan. Sumber kita adalah Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu diturunkannya dengan menggunakan bahasa Arab. Ini kembali bahasa lagi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Al-Quran kami turunkan dengan menggunakan bahasa Arab supaya kamu berpikir. Disitulah satu yang tersirat bahwa kita disuruh berpikir ketika membaca Al-Quran. Nah, sekalipun kita melihat bahwa banyak orang yang ingkar sunnah atau Qur'aniyin, ya, kelompok yang hanya Al-Quran tidak menggunakan hadis karena melihatnya bahwa sanad-sanad itu tidak ilmiah, jadi kita langsung Al-Quran. Saya tidak berbantah dengan mereka. Tetapi saya bilang bahwa tapi hadis-hadis ini perlu juga menjadi satu referensi sebagai alat untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran tanpa didukung dengan hadis-hadis, dengan kata-kata sahabat, dengan pendapat para ulama, maka ketika kita baca Al-Quran sama dengan baca teka-teki. Nggak jelas. Satu contoh yang sederhana dan bisa kita mengerti. Firman Tuhan mengatakan aula mastumun nisa. Kalimatnya aula mastumun nisa. Ketika yang membaca Imam Syafi'i, keputusan hukumnya adalah ketika kita nyenggol istri kulit dengan kulit biduni hailin, asal nyenggol aja, itu yabtulu wudu'uhu, wudunya menjadi batal, kata Imam Syafi'i. Dalilnya adalah qala ta'ala aula mastumun nisa. Oke, coba. Nah, ketika ayat ini dibaca oleh Imam Maliki, keputusannya tidak batal. Ayatnya itu juga. Kemudian dibaca oleh Imam Hambali, tergantung kondisi sentuhannya. Kalau ada syahwatnya batal, kalau tidak ada syahwatnya tidak batal. Loh, yang benar mana? Nah, itulah sebabnya multitafsir itu terjadi. Jadi kayak baca teka-teki persoalannya. Jadi artinya bahwa
sampai sekarang bermain kata-kata itu adalah sesuatu yang seperti hutan belantara. Kita perlu bisa baca apa namanya koordinat bacanya gimana, arah, pakai pantun dan sebagainya. Karena kita kalimat tidak mempunyai arti sama sekali tidak mempunyai arti, kecuali kita mengetahui bahkan semakin kita mengenal sisi psikologis sang pembicara akan memberikan pemahaman kita yang lebih mendekati kebenaran apa yang dimaksudkan. Setuju nggak kira-kira? Ya, semakin saya sering berkomunikasi dengan Bang Tejo, saya semakin paham bahasa yang dipakai oleh Bang Tejo. Kan begitu? Jadi pada akhirnya siapa yang paling paham Al-Quran adalah orang yang sudah paham Tuhan. Terima kasih. Gitu aja. Baik, saya akan kembalikan lagi ke Mbah Tejo. Mbah Tejo tadinya sempat tidak percaya dengan kata-kata, dan Buya sendiri menjelaskan bahwa kata-kata itu hampir tidak ada makna. Tapi kemudian dengan gelombang cinta ini, Mbah Tejo kemudian menjadi percaya kembali pada kata-kata. Apa yang bisa dijelaskan, Mbah Tejo? Ya, kan saya terima kasih ke Buya Sakur, terima kasih ke Mas Jawabi Imron dan para penyair lain, karena pada mereka saya terus ditarik-tarik. Jadi kalau misalkan saya misalnya ya ayuhan nafsul mutmainnah, oh ada artinya, oh ya oke lah masih ada artinya, saya masih mau mendengarkan arti gitu. Oh ini nafsul mutmainnah, oh ini rujuk dari kembali apa-apa. Tapi dulu aku sama sekali nggak penting. Yang penting musiknya aja. Ya ayah Tuhan, asik. Ya ayah, aduh asik banget gitu. Ya ayah Tuhan, abishan nafsul mutmainnah. Wah, aja. Nah, gitu loh. Jadi itu Mas Tasgirul. Jadi saya itu Mas paling marah itu kalau pasti Pak Zawawi juga. Kalau kita lagi melukis, pas pelukisnya apa di pameran ada yang nanya, Mbah, atau mungkin nanti bisa dikonfirm ke Pak Zawawi ya, Mas Tasgirul. Lukisan ini maksudnya apa? Loh, aku bilang kalau aku ngerti maksudnya, aku nggak ngelukis, aku ngomong aja. Gitu loh. Justru karena aku nggak tahu. Dalam bahasa kata-kata itu nggak tahu. Nah, tadi kan Buya ngomong soal pendidikan. Mestinya pendidikan kita, Mas Taswirul, tidak melahirkan bocah-bocah yang kalau nonton patung atau nonton lukisan, terus nanya maksudnya apa. Itu bukan bahasa kata-kata. Kalau udah tahu maksudnya, ya orang nggak usah melukis. Nikmati aja lukisan itu gitu Mas Taswirul. Jadi pokoknya nggak ada lain kecuali aku makasih, sering-sering aja supaya aku masih berpijak membokongi, menduduki kata-kata aja. Kalau enggak aku nyanyi gini Mas. Pernah. Ini di orang wong takon musing dorang koro gitu ya. Antarane riko aku masa sih nggak nyampe ke sukmamu? Penyakit orang sekarang untuk sampai pada sukma dia harus mengerti arti kognitifnya itu loh. Padahal arti kognitif nanti Buya bisa menjelaskan. Kan hanya salah satu bagian aja, ada arti afektif, ada arti. Kalau kita tiba-tiba duduk di bandara terus ada perempuan menangis di HP-nya, masa kita nanya ini maksudnya apa? Ya sudah liatin aja gitu loh. Pasti dia kayaknya ada pesan dari Tuhan
bahwa ini loh penderitaan. Mungkin dia lagi berantem sama suaminya, atau mungkin sedih meninggalkan kekasihnya. Gak usah ditanya, apa ya maksudnya air mata itu. Itu loh yang pendidikan sekarang begitu, Mas Tafirul. Makasih. Sekarang kita bergeser ke Pak Zawawi. Pak Zawawi, kita masih terus mendiskusikan tentang kata-kata. Karena tadi terpancing juga yang disampaikan oleh Mbah Tejo, bahwa kata-kata kemudian kita masih harus mempercayai kata-kata itu. Dan apa yang tercantum dalam puisi Buaya ini sangat syarat makna kata. Silakan penjelasannya Pak Zawawi. Ya, sebenarnya adik saya, Sujiwo Tejo, itu bukan tidak percaya kepada kata-kata 100%. Tidak. Jadi beliau ini hanya kata-kata yang menyentuh saja yang beliau mau percaya. Jadi selain itu kayaknya beliau cuma tidak mengatakan sampah, nanti bisa dipolisikan kalau kata-kata itu disebut sampah. Ya, jadi kira-kira begitu. Jadi tetap percaya pada kata-kata. Tetapi kata-kata yang bagaimana yang bisa disebut sebagai puisi atau disebut sebagai karya seni yang adiluhung, kira-kira begitu. Beliau sama kata-kata diancuk saja masih percaya kok. Ini adik saya. Jadi begini. Saya mau cerita yang lain. Ini saya belum cerita sama Dek Tejo ya. Saya ketika mondok di pesantren Lambi Capi itu, Gapura, 10 km dari rumah ya, jadi itu di ujung timur Pulau Madura. Ke ujung timur itu hanya tinggal 10 km. Itu kalau ngaji ngaji kitab maksudnya pakai bahasa Arab, kemudian terjemahannya bahasa Jawa, kemudian penjelasannya bahasa Madura. Tapi yang paling menggetarkan bagi saya sampai sekarang itu suara musik. Saya beri contoh tentang kata-kata alhamdulillah ya. Dalam pengajian di pondok itu yang dinyanyikan. Alhamdulillahi utawi saki puji iku kagungane Allah. Dining sateje poci paneka kagungan Gusti Allah. Saya anyama poci pangocak pangalem saya asat jengagungaken. Kalamun pangocak pangalem tak asat jengagungaken beni poci pangalem bayi. Gimana? Bahasa Jawa, bahasa Madura bersatu dalam sebuah pementasan yang tidak ada penontonnya. Kami menghafalkan kitab-kitab itu di malam sunyi bersamaan dengan musik jengkrik dan bintang-bintang yang berkedipan di langit itu. Jadi disinilah ya, tiba-tiba kata-kata yang kemudian sangat bermakna dia yang mampu memberikan musik dalam hati. Itulah karena itu penyair Iqbal Pakistan, penyair kelas dunia, ulama kelas dunia mengatakan, dari mana kemerduan seruling terdengar? Dari getar hati sang peniup, bukan dari potongan bambu. Kemudian dari mana juga kata-kata menggetarkan? Bukan dari kata-katanya, tapi dari getar hati sang penyairnya. Saya kira itu. Jadi kita membuat kalimat yang bagus kayak apapun, tapi sang penulis penyairnya tidak bergetar hatinya ketika menulis, kata-kata itu tidak akan pernah menggetarkan dan tidak akan punya nilai abad. Kira-kira begitu. Ya. Jadi tidak ada perbedaan antara kami bertiga itu karena kami akhirnya sudah bertumpu kepada yang namanya keikhlasan, insya Allah. Jadi Mas Taswirul. Ya, silakan gimana, Pak? Jadi saya terima kasih ke Kang Zawawi. Oke, bener juga sih. Bukannya saya nggak percaya kepada kata-kata, itu tadi menarik. Tapi aku hanya percaya kepada kata-kata atau kalimat yang menyentuh. Lah, ya apa bedanya dengan apa yang saya sampaikan tadi? Ya, itu benar. Kata yang menggetarkan. Jadi kalau Anda bilang menyentuh, saya mengatakan menggetarkan. Iya, iya. Tadi menyentuh dari Pak Zawawi. Contohnya gini, saya sering dengar kata bodoh, saya sering dengar kata dungu. Tapi ketika dirangkai dalam puisi tadi, puisinya Buya, kalimatnya begitu dalam konteks begitu, jadi menyentuh. Begitu mungkin penjelasannya Mas Taswirul. Makasih. Dan sebagai penutup dari saya ingin membacakan puisi yang sangat menyentuh paling tidak buat saya.
Buya Sakur dan Dik Tejo. Ya. Itu puisinya Sapardi Djoko Damono, bukan puisi saya sendiri. Nah, kita renungkan coba. Judulnya Dalam Diriku. Dalam diriku mengalir sungai panjang, darah namanya. Dalam diriku menggenang telaga darah, sukma namanya. Dalam diriku meriak gelombang sukma, hidup namanya. Dan karena hidup itu indah, aku menangis sepuas-puasnya. Selesai. Baik, sebelum ke closing statement, Ya. Buya, ini saya juga Buya ingin merespon. Karena tadi sibuknya dengan kata-kata. Selain kata itu juga memiliki makna, tapi juga punya kekuatan, saya kira. Apa yang bisa dijelaskan Buya dari kekuatan? Jadi memang ada seorang penulis dari India, bukan orang Arab, tapi orang India. Iya. Itu namanya Ilmul Munasabat wal Angham Ad-Dakhiliyah. Jadi musik internal dalam Al-Quran, ya itu, dan ilmu munasabat. Kadang-kadang ayat itu kan seperti melompat, kadang-kadang kan seperti bicara yang berbeda, seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir wa laqad atayna musal kitab. Itu kan seperti lompat. Nah, ilmu munasabat dia mengaitkan apa yang menghubungkan dua ayat yang seperti lompatan semacam itu, dan itu satu. Yang kedua, musik internal dalam Al-Quran memang itu menjadi kajian yang sangat spesifik sekali. Coba kita dengarkan wadduha, sanjaknya ya, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu kalimat itu menjadi musik yang sangat indah sekali, dan ketika diucapkan itu meluncur dengan licin sekali sehingga tidak ada kesulitan kita untuk mengucapkannya. Dalam bahasa Arab namanya tanafurul kalimat. Bahasa Jawanya gerotal geratul. Gerotal geratul itu kayak laler wilis lare rolas. Coba. Laler wilis lare rolas. Coba yang cepat bahasanya. Laler wilis lare rolas. Nah, itu tanafurul kalimat. Dalam Al-Quran itu tidak ada namanya tanafur kalimat, semuanya cuma. Tetapi nanti pada akhirnya apapun kalimat yang diucapkan, sang pendengar itu menginterpretasikan sendiri dengan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Ini ada peluang mustami' atau pendengar mendengar kalimat itu, dia menginterpretasikan sesuai dengan kondisi psikologisnya sendiri. Nah, ini perlu kita waspadai. Saya ketika menduda, tidak punya istri, bertanya kepada seorang janda, Bu, kapan engkau selesai idahnya? Kapan selesai idahnya? Idah itu masa transisi dari perceraian sampai bisa kawin lagi. Itu akan berbeda ketika yang nanya adalah petugas KUA. Kamu idahnya berapa hari lagi? Berbeda. Ketika yang menanya pejabat KUA, dia masuk kamar, ambil SK perceraian dari Pengadilan Agama. Nih Pak Naib, saya bulan depan sudah bisa kawin nih. Titi mangsanya tanggal 1 Januari. Jadi bulan depan saya sudah bisa kawin. Tapi ketika yang menanya saya, dia tidak mencari buku, tapi menunggu kedatangan saya. Nggak datang-datang. Saya nanya Pak Afkar. Kata Pak Afkar, masih saudaranya Buya Sakur. Iya, gimana sih? Sampaikan salam dong.
Itu beneran enggak katanya sih? Kok begitu? Jadi pertanyaan saya tentang kapan idahnya itu dianggapnya saya ingin menikahi. Nah, disalahkan enggak? Ingin melamar. Nah ya itu persoalannya. Jadi ingat bahwa ada ruangan ya bagi pendengar untuk menginterpretasikan sendiri kata-kata yang kita ucapkan itu. Terima kasih. Baik.